Oke, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul apa yang terjadi tanpa Kristus ada di dalam hidup kita. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada saat ini, apa yang akan terjadi tanpa Kristus hidup di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pernahkah engkau berpikir atau engkau merenungkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita? Pernahkah engkau merenungkan atau berpikir apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan tidak ada dan berjalan bersama-sama dengan kita? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada hari ini, apa yang akan terjadi tanpa Kristus ada di dalam hidup kita. Yang pertama kita mau melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari Ibrani pasal 9 ayat 22, dan mungkin akan bisa saudara lihat juga di screen akan ditampilkan. Dikatakan di sana Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Haleluya. Saudara, kalau engkau melihat kata tanpa penumpahan darah, ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, kehidupan manusia di luar Tuhan atau kehidupan manusia tanpa Tuhan adalah kehidupan yang terpisah dari Allah. Oleh karena itu kita semua membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, akhirnya seluruh manusia harus menerima akibat dari dosa itu. Ya, dari generasi ke generasi, akhirnya manusia menjadi berdosa. Dan akibat dosa itu dikatakan adalah maut. Ya, kita bisa baca itu dalam Roma 6 ayat 23. Saudara bisa lihat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, apa itu maut? Maut adalah kematian kekal. Maut adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Maut adalah separation with God. Eternal separation with God, saudara. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena dosa, manusia harus mengalami apa yang namanya kematian kekal. Karena dosa, manusia harus mengalami apa yang namanya maut. Tetapi puji nama Tuhan. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 ini dikatakan bahwa tetapi karunia Allah itu adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yesus datang dengan satu misi ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya, kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Dia mau mengirimkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya untuk datang ke dunia ini supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Haleluya. Saudara, Yesus bukan hanya pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Ya, Dia dipukul, Dia dihina, ya Dia diejek, ya Dia Dia difitnah, ya. Bukan hanya secara fisik dia mengalami penderitaan, tetapi secara jiwani pun dia mengalami penderitaan pada waktu itu. Bahkan dia harus disalib. Ya, darahnya tercurah di atas Kalvari dan dia mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Makanya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 tadi yang kita baca dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, tanpa Yesus yang rela menumpahkan darahnya di atas kayu salib, saudara dan saya tidak akan bisa diampuni dosanya. Oleh karena itu, di dalam Kristus, kehidupan yang memiliki Kristus, itu adalah jaminan
keselamatan buat hidup kita. Karena darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu bagi saudara yang percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Haleluya. Jadi yang pertama, tanpa Kristus ada dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa diampuni dosanya. Kalau engkau tidak diampuni dosanya, maka engkau akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi puji nama Tuhan, engkau yang percaya kepada Dia, engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, kalau berbicara tentang keselamatan, keselamatan itu adalah murni pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah murni pemberian Allah, saudara. Ya, Anda hanya perlu buka hati, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Dan kita akan terus, yang kedua, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 12 dan 13. Saudara bisa lihat dalam Alkitab saudara, Efesus pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, bagaimana kehidupan di sini Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kehidupan dari jemaat di Efesus pada waktu mereka masih di luar Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan mereka tanpa Kristus. Ya, ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Ya, kehidupan yang di luar Kristus atau kehidupan yang tanpa Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Saudara, yang dimaksud dengan kewargaan Israel di sini, kita tahu bahwa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Ya, mereka adalah bangsa pilihan Allah, saudara. Ya, dari begitu banyak bangsa yang ada pada waktu itu, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan dengan tujuan Tuhan tentunya. Waktu Tuhan memilih bangsa Israel, ya Tuhan mau supaya bangsa Israel ini bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel bisa menjadi contoh dan bisa memperkenalkan siapa Tuhan itu kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi bangsa Israel gagal melakukan hal itu. Saya tidak akan membicarakan tentang hal ini, saudara. Tetapi kalau berbicara tentang kewargaan Israel, ini berbicara tentang orang-orang pilihan Allah. Saudara, bukan hanya orang Israel yang jadi orang-orang pilihan Allah, tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita pun ini dipilih oleh Allah. Kalau saudara melihat dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, di sana dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya, kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu karena Tuhan yang berinisiatif untuk memilih kita. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan berinisiatif untuk memilih kita. Saudara, ya, sehingga kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kehidupan kita di luar Allah, kehidupan yang tidak memiliki Kristus, maka kita tidak akan bisa memiliki janji-janji Allah di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang kepunyaan Allah, ya, itu adalah orang-orang yang akan bisa memiliki semua janji-janji Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada begitu banyak janji-janji Allah. Dan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, pada waktu di atas kayu salib, ya, Yesus berkata, "It is finished." Ya, sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib? Dia sudah menyelesaikan masalah dosa.
Ya, dosa yang selama berabad-abad tidak terkalahkan. Maut yang selama berabad-abad tidak terkalahkan. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia telah mengalahkan dosa, saudara. Darahnya tercurah. Dia mati. Dia sudah mengalahkan dosa, saudara. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dia. Haleluya. Saudara-saudara, ada begitu banyak janji Allah. Yang pertama, ya, janji yang dibutuhkan manusia, ya, janji Tuhan adalah berbicara tentang keselamatan, ya. Keselamatan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan, yang terutama dalam hidup manusia. Firman Allah berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Saudara, tidak ada gunanya. Engkau boleh memiliki apa saja di dunia ini. Tetapi kalau engkau kehilangan nyawamu, kalau hidupmu binasa di dalam kekekalan, itu sama sekali tidak ada gunanya. Ya, makanya keselamatan itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, keselamatan itu sangat penting, saudara. Ya, makanya di dalam Roma 10 ayat 9, kita lihat Roma 10 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, ini adalah janji dari Tuhan kepada kita. Ya, kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan hatimu dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Bapa telah membangkitkan dia dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima keselamatan itu sesuatu hal yang sangat mudah, saudara. Engkau hanya perlu membuka hati, mengundang dia masuk dalam hidupmu, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka hidupmu diselamatkan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Ya, itu sangat mudah. Tetapi hal yang sangat mudah ini pun masih sangat sulit dilakukan oleh manusia, saudara. Karena banyak orang berpikir, kok jadi orang Kristen itu gampang, untuk diselamatkan itu gampang, hanya buka hati percaya Yesus kita diselamatkan. Ya memang Tuhan cuma berkata begitu di dalam firman-Nya. Engkau hanya perlu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Hanya seperti itu, saudara. Ya tidak perlu dibikin susah. Tuhan kasih sesuatu yang gampang aja, kita manusia kadang-kadang sulit untuk melakukannya. Apalagi Tuhan kasih yang susah dalam hidup kita. Karena memang manusia cenderung untuk membuat sesuatu yang gampang menjadi complicated, saudara. Ya, Tuhan kita, dia menawarkan keselamatan itu dengan cuma-cuma dalam hidup kita. Kita hanya perlu percaya kepada dia, saudara. Nah ini penting, saudara. Ya, penting. Orang yang memiliki Kristus, dia memiliki keselamatan di dalam hidupnya. Yang kedua dikatakan di sini, ya, janji Tuhan itu saya akan bagikan kepada saudara. Janji Tuhan adalah janji kesembuhan. Ya, pada waktu Yesus ada di dunia ini, saudara lihat pelayanan dia. Ya, dia banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit. Banyak sekali orang-orang sakit yang datang kepada dia dan minta disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus menyembuhkan semua orang-orang itu. Karena dia berbelas kasihan kepada orang-orang itu, saudara. Haleluya. Saudara, yang kedua, janji kesembuhan itu perlu kita miliki dalam hidup kita. Ya, kita mempunyai hak untuk disembuhkan dari apapun sakit penyakit yang menyerang kehidupan kita. Kalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada dia. Tetapi kalau kita di luar dia, tanpa Kristus, kita tidak memiliki hak untuk memiliki kesembuhan. Ya, karena firman-Nya, kalau saudara baca dalam Yesaya 53, ayat 4 dan 5, dikatakan di sini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, saudara. Ya, jadi Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ini adalah janji Tuhan. Ya, janji kesembuhan. Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib,
Di sana dia telah menanggung semua penyakit. Dia telah memikul semua kesengsaraan kita. Ya. Jadi kalau ada sakit penyakit yang menyerang kehidupan kita harus percaya bahwa kita pasti bisa disembuhkan. Ya, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan. Karena dari Tuhan itu hanya sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 17 ya dikatakan segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, ya. Atas itu siapa? Atas itu berbicara Tuhan, ya. Tuhan itu baik, dia mau menyembuhkan kalau engkau sakit, saudara. Ya, dia mau menyembuhkan apapun penyakit yang engkau derita. Kalau engkau percaya kepada dia, maka tidak ada yang mustahil. Dia akan sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, itu yang kedua, saudara. Ya, yang ketiga yang saya akan mau bagikan tentang janji Tuhan, ya, adalah janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, firman-Nya berkata sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, haleluya. Saudara, Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan dalam hidup kita, ya, tetapi dia juga mau menyertai kita setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan ini sangat penting, saudara. Ya, karena penyertaan Tuhan ini yang akan membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh di sana dikatakan bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan, bagaimana mereka bisa berhasil, bagaimana mereka bisa mengalami mujizat dan melihat mujizat, bagaimana kehidupan mereka bisa diberkati Tuhan, itu karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, kalau kita lihat kehidupan dari seorang Yosua, ya, Yosua itu dia adalah yang menggantikan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ya. Dan untuk masuk ke tanah perjanjian itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, ya. Karena di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan, ada begitu banyak musuh-musuh mereka yang harus mereka kalahkan. Ada orang Het, orang Gergasi, ya, orang Enak yang keturunan raksasa dan sebagainya. Ya, mereka harus mengalahkan orang-orang itu baru mereka bisa merebut tanah Kanaan, saudara. Makanya kalau saudara membaca dalam Yosua pasal yang pertama, Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati, aku menyertaimu. Haleluya. Saudara, kan ada penyertaan Tuhan, ya. Itu membuat Yosua akhirnya berani untuk melangkah. Dia masuk ke tanah Kanaan. Dan di sana dengan pertolongan Tuhan dia mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Dan akhirnya tanah Kanaan bisa direbut oleh Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Dan mereka bisa menikmati semua janji-janji Allah bagi kehidupan mereka di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu. Ini luar biasa, saudara, kalau berbicara tentang penyertaan Allah. Ya, kalau kita lihat juga kehidupan dari Yusuf itu disertai oleh Tuhan, saudara. Ya, bagaimana Yusuf dia mengalami begitu, kalau kita lihat dia mengalami banyak situasi dan keadaan, saudara. Ada begitu banyak tantangan dalam hidupnya, di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dia harus menjadi seorang slave, seorang budak di rumah Potifar, tetapi dikatakan Tuhan menyertai dia di situ. Dan hanya dia diangkat untuk menjadi kepala rumah tangga dari keluarga Potifar pada waktu itu. Dan hanya dia difitnah, dia harus dimasukkan penjara, tetapi di penjara pun Tuhan menyertai dia. Saudara, Alkitab mencatat tentang hal itu. Ya, dan dia dipercayakan untuk menjadi yang memelihara para tahanan pada waktu itu di penjara oleh kepala penjara. Ya. Ini luar biasa, saudara. Bahkan akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Dan ada satu lagi, saudara. Ya, Raja Daud.
Ya, Raja Daud itu, ya, itu adalah raja yang saya pikir adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, Saudara. Ya, makanya kalau Saudara lihat di bendera Israel, di sana ada David Star, ya, bintang Daud, Saudara, ya. Karena Raja Daud ini dianggap sebagai raja yang terbesar. Raja Daud yang menyatukan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, Saudara. Daud pada waktu dia menghadapi musuh-musuhnya, dia tidak terkalahkan, Saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah dia. Ya, bukan karena Raja Daud hebat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan dia, Saudara. Raja Daud juga pada waktu dia menghadapi tantangan situasi dalam kehidupannya ada begitu banyak. Kalau Saudara baca di dalam kitab Mazmur, ya, ada banyak dari kitab Mazmur ini yang ditulis oleh Raja Daud sendiri. Ya, dan di situ dia banyak juga berbicara tentang apa yang dialami di dalam hidupnya, Saudara. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh musuhnya, ya, pada waktu dia dalam penderitaan. Bahkan kalau Saudara baca di dalam Mazmur 23 ayat 4, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Saudara perhatikan di sini. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ya, Saudara, dia tidak takut, ya. Raja Daud ini berkali-kali dia harus mengalami apa yang namanya lembah kekelaman. Tetapi dia tidak takut. Karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Makanya dia tidak takut, Saudara. Dan dia bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan dia bisa melewati satu demi satu situasi yang terjadi di dalam hidupnya dengan kemenangan, Saudara. Ini terjadi semata-mata karena penyertaan Tuhan. Seterusnya dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 12 ini, tanpa Kristus atau tanpa Tuhan tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa pengharapan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tentunya kita mau supaya pengharapan kita bisa menjadi kenyataan. Amin. Saya percaya kita semua pasti mempunyai pengharapan, punya ekspektasi yang kita harapkan suatu saat bisa menjadi kenyataan, bisa terjadi dan bisa kita lihat itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Ya, kalau pengharapan itu tidak menjadi kenyataan, itu akan membuat kita kecewa. Ya, tetapi kalau pengharapan kita menjadi kenyataan, terrealisasi dalam hidup kita, itu akan membuat kita bersukacita. Kita akan joy, kita akan berbahagia. Amin, Saudara. Ya. Oleh karena itu, pengharapan ini sangat penting. Nah, kehidupan di luar Kristus atau kehidupan tanpa Kristus itu adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Makanya kita perlu memiliki Kristus dalam hidup kita supaya kita bisa hidup di dalam pengharapan, Saudara. Dan firman Allah berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, kalau engkau mengharapkan pada manusia, suatu saat engkau bisa kecewa. Kalau engkau bisa berharap kepada sesuatu yang lain selain Tuhan, maka suatu saat engkau akan dikecewakan. Oleh karena itu Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan? Karena kehidupan ini is unpredictable. Ya, kehidupan ini tidak bisa ditebak, kehidupan ini tidak bisa diduga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan kita, dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di masa sekarang, tetapi dia juga ada di masa yang akan datang. Amin. Ya, oleh karena itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Karena dia ada di masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di masa depan. Kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan, Saudara. Ya, karena pada waktu kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, Saudara. Haleluya. Ya, dan orang yang tidak punya pengharapan di dalam hidupnya adalah
sebenarnya orang yang sudah mati walaupun dia masih hidup. Ya. Orang yang tidak punya pengharapan akan tidak bersemangat, tidak antusias lagi, tidak bergairah lagi dalam hidupnya. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan atau orang sudah tidak mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Nah, orang kalau mempunyai pengharapan, orang itu akan hidup dengan bergairah. Orang itu akan hidup dengan antusias. Orang itu akan hidup dengan bersemangat, saudara. Karena ada pengharapan. Amin. Karena ada pengharapan. Saudara, orang yang tidak punya pengharapan tadi saya katakan adalah sama seperti orang yang sudah mati. Ya. Orang yang sudah mati, saudara. Karena orang yang sudah tidak punya cita-cita, ya pasti orang sudah mati. Karena tidak ada lagi yang dia mau harapkan terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang kena sakit penyakit, serangan sakit penyakit, ya, kalau dia sudah tidak punya pengharapan untuk disembuhkan, ya tinggal tunggu tanggal mainnya saja, maka suatu saat orang ini akan mengalami kematian. Ya, oleh karena itu penting sekali kita mempunyai pengharapan. Tentunya saya kalau berbicara pengharapan di sini adalah pengharapan kepada Tuhan. Karena hanya pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudara. Ya, bahkan kalau kita melihat Raja Daud ya di dalam Mazmur pasal 23 ya, kita tidak usah baca, saya percaya Mazmur ini sangat terkenal ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama dibilang begini, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Saudara, Raja Daud adalah seorang yang sangat berharap kepada Tuhan. Makanya dia menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala. Ya. Dan Raja Daud itu tentunya adalah domba. Ya. Nah, kalau berbicara tentang domba adalah binatang yang bodoh, saudara. Ya. Domba adalah binatang yang sangat bergantung kepada gembalanya. Karena dia tahu, pada waktu seekor domba, dia bersandar kepada gembalanya, dia tahu bahwa gembalanya ini akan menuntun dia ke air yang tenang. Dia tahu bahwa gembalanya ini akan membawa dia ke padang yang berumput hijau. Dia tahu bahwa gembalanya ini akan melindungi dia kalau ada bahaya. Ya. Pada waktu seorang gembala menggembalakan domba-dombanya, ya, pasti ada bahaya di sekitar mereka, ya. Dan domba itu tahu bahwa dia akan aman kalau ada gembalanya, ya. Dia berharap kepada gembalanya, dia sangat bergantung kepada gembalanya, dan dia tahu bahwa pengharapan dia kepada gembalanya itu tidak akan pernah mengecewakan. Demikian juga kalau dalam kehidupan kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka engkau akan melihat bahwa Dia yang akan memenuhi apapun yang menjadi pengharapan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Dan Dia tidak pernah mengecewakan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu, Dia adalah berkuasa untuk melakukan setiap janji-janjinya. Dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Dan Tuhan itu berkuasa, dan bukan hanya berkuasa, tetapi Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Amin. Kalau manusia mungkin berjanji, ya, bisa juga mengingkari janjinya. Ya, mungkin kadang-kadang manusia bukan karena dia mau mengingkari janjinya, karena manusia itu terbatas. Ya, pada waktu dia berjanji tiba-tiba ada situasi dia tidak bisa menepati janjinya. Ya, misalnya contohnya, oh iya, saya mau datang ke ibadah nanti, ya. Tetapi sesudah ditunggu-tunggu kok nggak nongol-nongol, ya. Ketika ditanya kenapa tidak datang ibadah, oh iya, tadi saya mau datang ke ibadah, tetapi jaringan internetnya tiba-tiba putus, koneksinya putus. Ya bisa aja terjadi seperti itu, saudara. Karena manusia terbatas. Ya, tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Makanya kalau kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada sesuatu yang lain. Karena segala sesuatu yang lain itu terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas.
Ya, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi di sini kita lihat kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Tetapi kalau engkau memiliki Kristus di dalam hidupmu, selalu ada pengharapan di dalam Dia. Haleluya. Yang ketiga dikatakan masih dalam Efesus pasal 2 ayat 12 ya, dikatakan tanpa Kristus atau tanpa Tuhan ada dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang tanpa Allah. Saudara, kehidupan tanpa Kristus ya adalah kehidupan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 12, perkataan yang terakhir saudara perhatikan. Ya. Saudara, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang sangat jahat. Ya, bukan saya yang mengatakan tentang hal itu, tetapi Alkitab mencatat tentang hal itu, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ya dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, di sini dikatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu adalah dangerous time. Ya, hari-hari terakhir adalah masa-masa yang berbahaya buat kita. Dan memang kalau kita lihat dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi dunia ini semakin hari semakin jahat, saudara. Ya, makanya firman Allah mencatat bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Di hari-hari terakhir, engkau akan hidup dalam suatu masa yang penuh dengan bahaya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang berbahaya, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena tanpa Tuhan, ya, kita akan gampang dikalahkan oleh dunia ini. Saudara harus tahu bahwa di dunia ini kita mempunyai musuh. Ya, dan musuh kita ini mempunyai nama. Siapa nama musuh kita? Namanya adalah devil. Ya, iblis, setan, saudara. Dia adalah musuh kita. Nah, tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa mengalahkan iblis, saudara. Ya, makanya engkau bisa membayangkan kalau kita tanpa Allah, maka kita ada di dunia ini tanpa Tuhan. Nah, tanpa Tuhan ada bersama dengan kita, tanpa Tuhan menyertai kehidupan kita, tanpa Tuhan hidup di dalam kita, kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kebutuhan akan Tuhan itu sesuatu yang mutlak bagi manusia. Ya. Sekali lagi, kebutuhan akan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak bagi manusia, saudara. Ya, karena kita mempunyai musuh yang harus dikalahkan. Dan musuh kita itu, iblis, dia tidak akan pernah menyerah. Dan dia mempunyai rencana buat hidup kita. Rencananya adalah untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan, untuk menghancurkan kehidupan orang yang percaya. Itu rencana dari iblis, saudara. Dan dia tidak akan pernah menyerah sebelum rencana itu terjadi. Tapi jangan khawatir, saudara. Kita mempunyai Tuhan. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, roh Tuhan itu lebih besar daripada roh-roh jahat, roh iblis yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita memiliki roh Allah dalam hidup kita memiliki Tuhan dalam hidup kita nggak perlu takut terhadap roh-roh jahat atau roh iblis yang ada di dunia ini. Karena kita pasti akan bisa mengalahkan dia. Tetapi kita harus tahu bahwa iblis itu mempunyai rencana atas hidup kita. Ya, saya akan memperlihatkan sedikit apa sih rencana dari iblis dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya. Coba saudara perhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Pencuri di sini adalah iblis. Selanjutnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sangat berbeda antara iblis dengan Tuhan. Ya, kalau iblis datang, dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau Tuhan datang, dia mau memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Bukan pada waktu engkau ada di dunia ini saja dia memberikan kehidupan kepadamu, dia memelihara kehidupanmu, tetapi sampai kekekalan, saudara. Suatu saat kita akan hidup bersama dengan dia selama-lama di dalam kerajaannya. Amin. Ya. Itu adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya. Tetapi kalau iblis kita lihat, dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri. Pertama yang dia lakukan, dia akan curi. Ya, apa yang dia curi? Dia akan curi sukacitamu, dia akan curi damai sejahteramu, dia akan curi kebahagiaanmu, dia akan curi finansialmu, dia akan curi segala sesuatu yang dia bisa curi dari hidupmu. Dia akan curi itu. Ya. Firman Allah mengatakan dia adalah pencuri. Yang kedua dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh. Ya. Yang kedua yang dia akan lakukan, dia tidak puas hanya dengan mencuri. Dia akan lanjutkan dengan membunuh. Saudara, ya. Yang terakhir, dia akan menghancurkan hidupmu. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tahu apa yang menjadi rencana iblis dalam hidup kita, kita sadar bahwa sebagai manusia, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin dapat mengalahkan iblis. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Amin. Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Firman Allah berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Hanya bersama Tuhan kita bisa mengalahkan iblis. Makanya kalau tanpa Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Tanpa Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kalah, saudara. Tanpa Tuhan, kehidupan kita akan dibawa kutuk, saudara. Tetapi dalam Yesus, kalau engkau memiliki Kristus, kalau Kristus hidup di dalam hidupmu, engkau akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tanpa Kristus atau tanpa Yesus, kita adalah ranting-ranting pokok anggur yang terpisah dari pokoknya. Sekali lagi, tanpa Kristus kita adalah ranting pohon anggur yang terpisah dari pokoknya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, saudara bisa lihat di screen, ya, Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan di sini, dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Alkitab King James Version dikatakan without me you can do nothing. Ya, bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dibilang apart from me you can do nothing. Ya, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita harus sadari itu, saudara. Makanya manusia ini membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita perlu Tuhan untuk hidup di dalam hidup kita, saudara. Ya, karena tanpa Kristus tinggal dalam hidup kita, kita akan jadi bulan-bulanan iblis, saudara. Kita akan dikalahkan oleh dunia ini. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Dan firman Allah berkata di sini, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, artinya pada waktu Tuhan ada di dalam kita, ya, pada waktu kita percaya kepada dia, artinya dia masuk dalam hidup kita. Dan aku di dalam dia, kita ada di dalam dia. Kalau Tuhan ada di dalam kita, artinya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Ya, tapi kalau aku di dalam dia, ya, saudara perhatikan. Aku di dalam dia. Saudara, manusia itu terbatas. Ya,
Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Manusia itu sangat-sangat kecil, saudara. Tetapi Tuhan itu sangat besar. Jadi kalau kita ada di dalam Dia, kitanya sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya Tuhan. Pada waktu kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kitanya nggak kelihatan lagi. Ya, kehidupan kita ini bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pada waktu dia berjalan, apapun yang dia lakukan, perkataannya, perbuatannya, semua yang dia lakukan, itu memancarkan kehidupan Kristus. Ya. Nah, sebagai orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidup kita, kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang senantiasa memancarkan Kristus. Ya. Nah, kehidupan yang memancarkan Kristus itu yang disebut kehidupan yang berbuah. Ya, dikatakan di sini, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Harus ada bersama dengan Tuhan. Baru kita bisa menghasilkan buah. Ya, ranting ya harus nempel sama pokok anggur, saudara. Perhatikan, ranting harus nempel sama pokok anggur. Kalau ranting ini terpisah dari pokok anggur, maka ranting ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, karena terpisah dari sumber. Pokok anggur ini adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur. Dia adalah sumber kekuatan. Ya, sumber segala-galanya itu Yesus. Makanya kita harus memiliki Kristus di dalam hidup kita. Baru kita bisa melihat perkara-perkara yang besar terjadi melalui hidup kita. Karena Yesus yang ada dalam hidup kita, dia akan bekerja, memakai kehidupan kita. Sehingga kita akan bisa melihat kuasanya, melihat kasihnya, melihat mujizatnya, melihat kekuatannya terjadi di dalam hidup kita. Ya, Kristus itu harus hidup di dalam kita. Amin. Baru kita bisa berbuah. Ya, dikatakan di sini, ia berbuah banyak. Saudara, orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, itu pasti akan berbuah banyak. Amin. Pasti berbuah. Ya. Karakternya pasti berbuah. Ya. Mungkin karakternya dulu adalah karakter yang tidak benar, karakter yang minus, ya. Tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka bukan dia lagi yang memimpin kehidupannya, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia, yang menuntun kehidupannya. Sehingga karakter Kristuslah yang nampak melalui hidupnya. Bukan karakter dia yang lama. Makanya firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, karena bukan karakter yang lama lagi yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi karakter yang baru itu yang akan termanifestasi melalui hidup kita. Amin, saudara. Ya. Dan kenapa dikatakan kita berbuah banyak? Karena kita menempel kepada pokok anggur itu. Ya. Ada banyak buah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Di samping karakter kita harus terjadi perubahan, terjadi pembaharuan. Juga ada buah-buah kebenaran, ada buah roh ya yang dicatat dalam Galatia 5, dan juga ada buah jiwa, saudara. Ini penting. Ya, harus ada buah jiwa dalam hidup kita. Ya, orang yang memiliki Kristus harus memiliki buah jiwa. Saudara. Saudara, engkau ada di dunia ini bagi jiwa-jiwa. Ya. Kalau engkau ingat atau masih ingat apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Desi 2 minggu yang lalu, ya, tentang menyangkal diri dan pikul salib, ya. Menyangkal diri ini berbicara tentang kita, ya, yang harus mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, dan memikul salib ini berbicara tentang orang lain. Ya, salib ini berbicara tentang dosa umat manusia, ya. Dan saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Pastor Desi dalam satu pembicaraan di cell group, ya. Dia katakan bahwa pikul salib itu kalau bisa dikatakan dengan satu kata, itu adalah penginjilan. Haleluya. Saudara, kita ada di dunia ini untuk memberitakan tentang Yesus. Karena masih banyak orang yang terhilang di dunia ini. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan memilih kita
Dia memanggil kita dan memilih kita untuk menjadi umat pilihannya dengan satu tujuan, yaitu untuk supaya kita memberitakan tentang Dia. Memberitakan Yesus yang telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Amin. Ya. Jadi hidup kita bukan hanya untuk kita sendiri, saudara. Kita harus juga bisa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus bisa melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Firman-Nya berkata, pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia mengirimkan pengerja yang akan bekerja di ladangnya, saudara. Saudara, ada banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Puji nama Tuhan, dengan ada gereja online ini, salah satu visi kita adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa, makanya sekarang dibuat banyak sel group. Ya. Ada puluhan sel group yang sudah dibuat dan masih akan tetap dibuat. Tujuannya adalah supaya dari sel group yang ada itu bisa menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa bagi Kristus. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan boleh datang ke sel group itu dan mereka bisa bertemu dengan Tuhan di sana. Orang yang lemah, yang perlu dikuatkan, ketika mereka bergabung dalam sel group itu, mereka bisa mendapatkan kekuatan. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang sakit, ya, ketika mereka datang, didoakan di sel group, mereka boleh mendapatkan kesembuhan, saudara. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang besar bisa terjadi dengan adanya gereja online ini, saudara. Ya, visinya satu, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada waktu Dia masuk dalam hidup kita, Dia mau supaya kita berbuah. Salah satunya adalah buah jiwa, saudara. Pada waktu sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, yang kita kenal dengan amanat agung. Dia berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dia cuma berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Dia nggak berkata hal-hal yang lain. Ya, dia tidak bilang, oh pergilah supaya engkau menjadi orang yang berpengaruh. Pergilah supaya engkau menjadi orang yang kaya. Pergilah supaya engkau menjadi orang yang punya kedudukan. Enggak. Yang dia katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Saya percaya, kalau kita sudah memiliki Kristus, dan Kristus sudah tinggal dalam hidup kita, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan peduli akan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Haleluya. Saudara, kalau saya mau summarize apa yang saya khotbahkan pada hari ini, ya, kehidupan yang tanpa Kristus, kita akan hidup tanpa pengampunan. Kalau tanpa Kristus ada dalam hidup kita. Tanpa Kristus, kita tidak akan pernah bisa mengalami janji-janji Allah. Ada begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab ini. Itu akan menjadi milikmu. Tetapi tanpa Kristus, engkau tidak akan bisa memiliki satu pun dari janji-janji Allah itu. Tanpa Kristus, tidak ada pengharapan. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Tanpa Kristus, kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Oleh karena itu, saudara, milikilah Kristus di dalam hidupmu. Karena dengan memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita mempunyai segala-galanya. Tetapi tanpa Kristus, kita akan kehilangan segala-galanya. Karena firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki dunia ini kalau jiwamu binasa. Haleluya. Amin.